Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kita awali taklim rutin Sabtu pagi kita dalam baca kitab. Kita mohon berkah, mohon manfaat, mohon hikmah dari ngaji kita, dan juga kita kirimkan kepada leluhur kita, pada para guru kita, dan juga para saudara kita, dan kita kirimkan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan yang paripurna. Alhamdulillah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baiti ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Tsumma ila jami'il ulama'i wal musannifil aminin wal mujahidin fi sabilillah wa khusussan ila sya'bil qadir al-jilani wal aimatul arba'ah wa jami'a asatidatina ma'alimina wa liman sabanahu bisa bihi wa ajli syai'ullahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita optimalkan kecerdasan kita, kecerdasan mulut dan kecerdasan telinga. Mulut untuk makan, telinga untuk mendengar. Double kecerdasan. Nah, kita baca ya, kita sering baca doa. Tadi kan ada baca Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana. Ini adalah doa yang sangat keren dan kita selalu ingat setiap kali masuk bulan Rajab. Ya, kita berdoa apa artinya? Allahumma barik lana, artinya apa? Ya Allah, berkailah kami apa? Bulan Rajab. Setelah dapat berkah bulan Rajab, kita memohon berkah bulan Sya'ban dulu. Setelah berkah bulan Sya'ban, berkah Ramadan. Lalu kemudian inna rajaba sahrullah wa sya'bana syahri Ramadan sahrul ummati. Hafal. Kita harus tahu Rajab itu bulannya Allah. Apa artinya Rajab itu bulan Allah? Apa artinya? Kita ngaji dari inna Rajab syahrullah. Apa artinya Rajab itu bulan syahrullah? Rajab atau Rajab bulan syahrullah itu menginformasikan ini adalah bulan khusus. Bulan khusus yang kemudian kita memiliki keistimewaan karena akses kita menghubungi Allah itu bisa langsung. Coba langsung. Kalau kita biasanya mau menghadap Allah, mau baca doa aja nggak pede, maka jadilah hadratin Nabi Mustafa. Bila khawdrat itu namanya tidak pede. Tapi memang kita nggak pede. Kita soleh enggak, sholat masih bolong-bolong. Maka kita perlu bantuan wasilah Rasulullah. Kita perlu bantuan wasilah para ulama.
kita perlu wasilah bantuan salafus soleh. Kan itu. Nah ini Rajab itu bulan yang kira-kira menjadi bulan khusus bagi umat Rasulullah untuk langsung bisa mengakses Allah. Maka inna Rajaba syahrullah, bulan Allah di situ. Maka manfaatkan keistimewaan. Nah saya tidak akan mengulas itu karena mesti itu tiap dai ustadzah itu mengupas itu. Saya akan mengupas yang lain. Kita manfaatkan kemuliaan bulan Rajab ini untuk mengakses agar Allah menghujamkan ilmu yang kita pelajari hari ini tertanam di dalam hati kita semua kalau kita bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Karena ilmu yang akan kita pelajari ilmu yang keren. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum bima huwa nasrul barakati rumihi. Jadi kalau pada minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang huququs suhbah, hak persahabatan. Yang kemarin disebutkan al-mu'minu atau al-muslimu ala dini khalilihi, gitu ya. Ingat ya. Seorang muslim itu potretnya, cerminnya bisa dilihat dari keberagamaan atau cara beragama temannya. Temannya seperti apa, kita berteman sama orang itu sudah kelihatan. Alur gaya beragama kita itu seperti apa. Kalau gaya hidupnya sering ngerumpi, yaitu itu kita berarti tukang ngerumpi. Kalau gayanya itu suka ngaji, berarti ngaji kan dia. Karena al-muslimu ala dini. Kalau temannya itu suka karaoke, kita ikut, berarti kita itu suka karaoke. Udah kelihatan. Karena apa? Kita sudah kelihatan. Jadi nggak usah nanya kamu suka karaoke apa enggak, nggak usah. Lihat aja temennya siapa. Oh temennya si fulan suka karaoke. Oh mesti suka karaoke. Yang sukanya ngerumpi ya begitu. Kamu suka ngerumpi? Gua nggak pernah ngerumpi. Tapi temennya sama si fulan yang suka ngerumpi, pasti ngerumpi. Kan gitu ya? Karena al-mu'minu ala dini khalilihi. Nah sekarang level selanjutnya yang perlu kita pahami adalah huququl ukhuwah was-suhbah. Hak ketika kita sudah mendeklar, sudah mengumumkan kamu adalah saudaraku, kamu adalah temanku. Halo? Rengginan? Memang rengginan itu bukan setan ya. Tapi kalau dianggap setan, ayo makan setannya. Tapi nggak apa sambil ini kerja yang bisa mengoptimalkan telinga dan mulut dari cerdas. Telinga buat mendengar, mulut tetap makan. Asal nggak sama ngobrol aja, itu cerdas. Jadi ada hak ketika kita sudah mendeklar kalau kita itu saudara. Oh ya, halo. Oh Zainab sama Pompik mendeklar kamu saudara saya bukan? Musuh. Ya. Sama Poyana sama Zainab mendeklar saudara bukan? Ini saudara karena ada persamaan perkawinannya. Tapi ada hakikat saudara karena saudara seagama. Kita itu ketika sudah menyatakan masuk Islam, maka sesama Islam itu adalah saudara. Karena al-muslimu ahul muslim. Seorang muslim itu adalah saudaranya orang yang non muslim. Ternyata ketika sudah mengaku mendeklar sebagai seorang muslim, maka ada hak-hak yang harus kita penuhi. Apa itu? Saya bacakan. Ini kenapa saya harus baca kitab biar tak ke bawah mana-mana. I'lam anna li akhika 'alaika haqqan.
Ketahuilah bahwasanya antar sesama muslim yang kita sebut sebagai saudara ada beberapa hak. Hak pertama, hakun fil mal. Ada hak di dalam harta. Apa yang dimaksud dengan hak? Apa yang dimaksud dengan hak? Kalau kita miskin, saya miskin, maka saya punya hak untuk dizakati. Anda yang punya uang wajib memberikan zakat ke saya. Itu namanya hak. Itu hakun fil mal. Jika Anda kaya, saya miskin, tanpa diperintah oleh siapapun, Allah sudah nyuruh. Itu adalah kewajiban Anda untuk menzakati saya. Atau saya miskin, gak punya duit, tapi ingin usaha, Anda yang punya modal harus memberikan modal ke saya tanpa diperintah. Tanpa harus diperintah. Kalaupun memberikan pinjaman, haram kalau kemudian saya berjanji. Berjanji betul ya? Ada yang saya berjanji? Haram kalau kemudian pinjam saya berjanji. Ada yang saya berjanji? Ada yang nggak tahu di sini saya berjanji? Saya berjanji 15%. Kan itu ya. Jadi kalau kita ada orang kaya, saya miskin, saya berusaha, maka yang kaya punya kewajiban membantu saya. Itu namanya hak di dalam harta. Kenapa? Mathalul akhwaini mithlul yadain. Perumpamaan dua orang bersaudara itu seperti dua tangan. Tarsilu ihdahuma ukhra, ketika wudu, ketika kanan, kiri butuh dibasuh, maka tangan turun membasuhnya. Ketika kanan butuh dibasuh, maka kiri turun membasuhnya. Itu perumpamaan persaudaraan sesama agama. Artinya kalau kita sudah mendeklir kamu saudaraku, kok tidak saling tolong menolong, maka itu adalah persaudaraan yang diragukan. Kan gitu ya? Persaudaraan yang dilakukan, suruh nolong nggak mau, kan gitu. Malah kemudian cari kesalahannya. Senengnya kalau dapat kesalahan, si fulan ada kesalahan, punya panu di punggungnya, cerita-cerita, panunya selebar piring, padahal cuma setitik, tapi karena biasa titik omongan, jadi berlebihan. Punya kudis di kaki, boroknya bau, padahal nggak bau, cuman harus berlebihan. Itu bahaya, itu bukan saudara. Jadi seperti itu. Dalam hal diumpamakan, dalam hal saling membantu diumpamakan seperti tangan kanan sama tangan kiri. Ketika wudhu, tangan kanan butuh, maka tangan kiri membasuh, menggosoknya. Ketika tangan kiri butuh, maka tangan kanannya membasuh, menggosoknya. Itu asyiknya saudara sesama muslim. Al-mu'minu akhul mu'min yasudduhu ba'duhu ba'duh. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu kalbunyan wahid, seperti bangunan satu yang saling yasuddu ba'duhu ba'duh, saling menyangga salah satu yang lainnya. Kalau satu diambil roboh, kan gitu. Itu perumpamaannya. Hak yang kedua, ini yang perlu diperhatikan. Wa fil lisani wa fil qalbi wa fil afi. Hak yang kedua yang perlu diperhatikan adalah hak yang harus kita penuhi. Hak di dalam lisan, hak di dalam hati, dan hak untuk mendapatkan maaf. Apa maksudnya hak dalam lisan? Hak di dalam lisan adalah wadzalika bisukuti marrotan. Yang namanya hak lisan, lisan itu adalah daging tak bertulang. Karena tak bertulang susah diaturnya. Jadinya ke sana,
realisasinya ke sini. Itu ciri-ciri lidah daging tak bertulang. Nah, hak yang pertama yang harus kita pahami bersama adalah bisukuti marrotan. Kita wajib untuk diam. Ya, lisan itu wajib untuk diam ketika berkaitan dengan saudara kita. Maksudnya apa? Amma sukutu fahuwa ayyaskuta an dzikri uyubihi fi ghaibatihi. Hak pertama adalah diam ketika mengetahui kekurangan, aib, cacat saudara muslim yang lainnya, ketika baik dia tidak ada ataupun ketika dia berada di hadapan kita. Jadi kalau saya punya aib, maka menjadi kewajiban hadirin semua untuk tidak mengobrolkan, untuk mengomongkan aib saya. Wah, saya punya hak. Saya punya hak. Kalau saya punya hak, berarti kewajiban jamaah sekalian. Paham di sini ya? Kalau saya punya hak, itu berarti kewajiban jamaah sekalian. Anda punya hak, itu juga menjadi kewajiban saya. Saya tahu, misalkan Pok Zakiah kalau ngaji suka mojok. Oh, di pojok, betul itu di pojok. Lalu kalau saking asiknya ceramahnya tidur. Bukan karena ngantuk, karena saking asiknya. Suara ustazahnya mendayu-dayu langsung ngantuk, misalkan gitu. Maka ketika saya di tempat lain, itu maka kemudian saya berkewajiban untuk tidak pernah menceritakan itu loh, Wah Zakiah kalau ngaji, kalau ngaji loh, itu langsung. Tapi kalau ada yang lewat, mulai nggak boleh begitu kalau itu dianggap aib. Ya, karena hak bagi kita semua utama menutup aib, baik ketika di depannya maupun ketika di belakangnya. Hak kita sebagai seorang muslim dan juga kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi itu dia. Kenapa? Karena disebutkan begini, fal mu'minul karimu abadan yahduru fi nafsihi mahasina akhihi. Seorang mukmin yang mulia, yang memiliki kemuliaan selamanya, maka dia akan selalu menghadirkan pada dirinya bayangan positif saudara muslim yang lainnya. Jadi seburuk apapun saudara-saudara kita, ya, misalnya kita tangkap ini kok tadi jelek-jelek semua, masuk dalam memori kita yang dilihat sisi positifnya, ya, sisi positifnya kita tahu. Misalkan ada tetangga kita sukanya jalan-jalan keliling mulu atau misalkan shopping, anggap itu negatif. Tapi kemudian dia punya sisi negatif, kalau shopping selalu jajanin. Nah, yang diingat jajaninnya, karena itu nilai baiknya. Jangan diingat negatifnya, yang suka ngomel, yang suka nyuruh-nyuruh, jangan diingat. Yang diingat kalau dia punya duit suka jajanin, ya, suka membagi. Jadi ayyahduru mahasina sahibi ahihi. Nah, tapi wa ammal munafiqul lain, orang-orang munafik, fasik dan yang hina, fa innahu abadan yulahidul masawi'a wal uyuba. Kalau orang fasik, orang munafik yang hina, itu tiap hari kerjaannya apa? Kerjaannya mengkaji, menggali al-masawi'a, keburukan-keburukannya, wal uyuba dan aibnya. Tuh disamakan dengan munafik al-lain.
Ya dikit ya, yang penting jelas ya. Ya munafik al-lain kerjaannya ngungkit-ngungkit kesalahan, ngungkit-ngungkit kekurangan, ngungkit-ngungkit aib. Itu namanya munafik al-lain. Kalau mukminul karim itu apa? Ayyahduro mahasina ahihi, yang diingat kebaikannya melulu. Kalau ada yang kesalahan, ada kok udah lupakan. Kan itu, kan asik ya. Asik kalau hidup penuh dengan husnudon. Itu yang dalam bahasa agama disebut dengan husnudon. Ingat, saya selalu ingatkan bolak-balik, orang yang tiap hari mengungkit-ungkit ngomongin aib orang, maka nanti di akhirat akan dijuluki sebagai muflis, orang yang bangkrut. Bangga ketika hadir di akhirat, bangga ketika nanti masuk yaumul hisab, karena merasa bahwa pahala ngaji banyak. Ya iya, ngaji tiap hari, Senin ngaji, Selasa pagi, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Jumat libur, Sabtu ngaji, Minggu ngaji. Kan sudah bawa pahala banyak tuh, kan bangga. Tapi saya ingatkan lagi, belum tentu pahala yang banyak itu dibawa sampai surga. Karena tadi apa tadi? Yulahidul masabi'a wal uyuba. Kebaikan di sisi yang lain, tapi dia rajin menggoreng, rajin memasak, rajin mengulek keburukan-keburukan saudara muslim yang lainnya. Itu yang nanti akan. Tapi masih mending ya, ketika ngomongin begitu ada kebaikan yang mau diteker. Nah yang gak punya kebaikan nuker apa? Mudah-mudahan aja ghibahnya kita tidak menghabiskan kebaikan kita. Jadi kalau ghibah dikit aja ya, ghibahnya dikit aja. Kalau biasanya 1 jam, sekarang maksimal 15 menit. Kan gitu, maksimal. Bisa nggak? Dari biasa ngobrol di warung 2 jam, 1 jam, sekarang 15 menit saja. Bisa nggak? Ya, bisa ya. Tapi jangan 15 menit pulang, datang lagi 15 menit lama sama aja. Ya, 15 menit kurang ya, sehingga pahala ngaji yang 6 hari itu biar tidak hilang. Ya, yang belum ngaji rajin, biar nanti walaupun sering ghibah masih ada sisanya. Ya, ada yang nyangkut. Kan gitu ya. Ya, oke, yang penting itu. Karena bulan Rajab bulan berkah. Apa itu artinya berkah? Berkah itu barber diangkat, berkah. Berkah itu ziyadatul khair, nambah kebaikan. Jadi kalau misalkan apa di Rajab ini, kalau sebelum Rajab, kalau mau ngobrol di warung 1 jam nggak kelar-kelar, karena nambah kebaikannya berkurang selama bulan Rajab 1/2 jam. Nanti sakan 1/4 Ramadan libur, nah gitu. Kan itu ya, itu biar aman kita nanti bisa ketemu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkah Rajab, berkah Sa'ban, berkah Ramadan, itu artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan bertambah. Kalau hari ini seminggu ngaji sekali, tambah selama bulan Rajab jadi 2 kali seminggu. Biasanya cuma hari Kamis saja, tambah hari Sabtu. Biasanya hari Kamis dan Sabtu, tambah hari Senin. Biasanya hari Kamis, Sabtu, Senin, tambah malam Senin. Terus pokoknya tiap masa itu kok kita nambah kebaikannya disebut berkah. Begitu juga di dalam sholat. Sholat hari ini
atau minggu ini alhamdulillah 5 waktu tidak pernah bolong. Kan gitu. Ternyata sebulan dihitung nggak pernah bolong. Tambahin qobliyah. Minggu kok ternyata istiqomah, tambahin ba'diyah. Kok bisa istiqomah, tambahin baca Quran. Kok bisa lagi, tambahin qiyamul lail dan seterusnya. Gitu. Clear ya? Clear itu disebut apa? Berkah. Makanya kalau setiap kali baca doa Allahumma barik lana fi rajaba, Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balina ramadana wa syabana wa balina ramadana. Ayo kita baca doa bareng-bareng. Allahumma barik lana fi rajaba, Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balina ramadana wa syabana wa balina ramadana. Kira-kira begitu, dan kita marilah sama-sama menengadahkan doa, memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita tak lupa mendoakan yang sahibul hajat, khusus ya, sahibul hajat, sahibul bait, diberi keberkahan keluarganya dan juga rezekinya. Anaknya si siapa namanya? Selvi dan Oji yang sudah akad pada minggu yang lalu senantiasa diberi keberkahan. Anak-anaknya yang akan dilahirkan nanti menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan tentunya kita berharap anak-anak kita juga yang sekarang kurang soleh, mudah-mudahan bisa berubah menjadi soleh. Yang sudah soleh lebih soleh dan solihah. Kan ya, yang sudah solihah dan soleh mudah-mudahan istiqomah dengan kesolihannya. Suami-suami kita yang barangkali juga belum soleh, mudah-mudahan bisa berubah menjadi soleh. Yang sudah soleh mudah-mudahan menjadi soleh dan soleh. Kan ya, semangat dalam menuntut rezeki, mencari rezeki, dan bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Kita tutup dengan baca doa astagfirullahaladzim, alhamdulillah, ya Rabbana, ya Maulana, ya Ma'ruf, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin fil awwal wa akhir wa sallim wa rabbana tabaraka wa ta'ala musaadatin ashabi rasulillah isma'il amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afika fi masjidika ya Rabbana rahmatullah ma yanbaghi jalaka wajhal karim wa 'azim sultanik. Allahumma sa'al jam'ana hadha jam'a mafhuman wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana sakiyan aw mahruma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha. Allahumma alif baina quluba Selvi wa Fahrul Razi kama alafta baina qulubal Adam wal Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Hajar. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina Sayyidina Ali karam wajah wa sayyidatina Siti Fatimah Az-Zahra. Allahumma istajib lana do'ana ya Allah, ya mujib da'wat, ya mujib as-sa'il, ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهد واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.